Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ala ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika fi af'alihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akhraja hararata suduri bi baridi zilalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azizil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, alladzi sami'na wa ata'na, para bin sepuh, wabil khusus kepala desa, beserta para bapak ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Dan saya hormati Kepala Madrasah Negeri 1 Pamekasan beserta seluruh Dewan Asatidzah. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh staf dan seluruh para undangan, tidak lupa pula kepada Turbahatul Al-Banjari Man 1 Pamekasan yang saya juga hormati pada kesempatan yang sungguh sangat baik dan di tempat yang sangat suci ini. Alhamdulillah kita bisa bermujalasah, kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim dalam rangka kita memperingati peringatan junjungan kita, kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak-anak cucu kita telah diakui sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan juga mendapatkan syafaatnya pula. Amin, Allahumma amin. Para bapak hadirin yang kami muliakan, kita semua malam ini sangat beruntung dan diuntungkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada sebuah hadis Rasul dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan, atau Rasulullah bersabda, julusu kasa'atan fi majlisil ilmi. Ya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat. Nabi mengatakan, julusu kasa'atan, dudukmu wahai Ibnu Mas'ud walaupun sesaat, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu seperti saat ini, saatan, walaupun sebentar. Ini kepanjangan ini ono sanapa, sanapa menit, sanapa jam. Sampun resu Abu Zibi akan begini. Rasulullah menegaskan dulu suka saatan, dudukmu wahai Ibnu Mas'ud saatan walaupun sekejap. Fil ilmi asal di majelis ilmu. Tadi pada pasar mereka masuk begini. Khairul laka walam taktub harfan walam tamassa qalaman walam taktub harfan, walaupun kau
Ibnu Mas'ud tidak membawa catatan atau membawa pulpen, pensil, walam taktub harfan, dan tidak menulis sedikit pun apapun catatan dari hasil yang didengarkan dari yang memberikan ceramah. Khairul laka min ikin alfa rokok. Kata Nabi, adalah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Pokok apa tak pokok? Kalau budaknya seperti sahabat Bilal, tak bisa saya jual 10 miliar. Coba tolong kalikan 1000. Anggaplah rata-rata 1 miliar. Kalikan 1000, 1000 miliar. Nabi tidak berhenti sampai di situ, masih melanjutkan sabdanya. Wa nadharuka, bila mana kau menatapnya. Artinya pencerahan ekor ini maksudnya. Nabi menegaskan khairul laka min itkin, khairul laka min alfil farasin tasaddaqta fi sabilillah. Lebih utama daripada bersedekah 1000 kuda yang diberikan pada peperangan pada saat melawan musuh-musuh Islam. Mengkuda sandal, Pak. Ini kesan apa mereka? Coba tolong kalikan juga 1000. Kalau kalkulator panjenengan ampun mentok tak bisa nulis angka. Nabi masih melanjutkan lagi sabdanya. Wassalamuka, bila mana kau sempat memanggil salam atau menjawab salam. Khairul laka min alfi ibadatan sanatin. Lebih utama daripada beribadah 1000 tahun. Kalau ibadah 1000 tahun, umur mereka juga mestinya 1000 tahun. Andai kata ada orang kaya di Kabupaten Pamekasan mau mengganti pahala 100 miliar, tidak cukup. Tapi justru aneh, panitia kadang-kadang menyiapkan untuk konsumsinya 1000, karena undangannya memang 1000, tapi kadang-kadang yang datang, mohon maaf, 250. Kenapa itu terjadi? Apa mungkin karena materi penceramah yang disampaikan tidak menarik? Bukan. Karena mereka tidak tahu pahala, dan pahala itu tidak diberikan pada saat ini. Coba makin undangan, saya belum tak ada undangan secara lisan. Di undangan ditulis di bawah NB. Setiap undangan, setiap yang datang, yang diundang dan datang ke majlis ilmu yang ditempatkan di Masjid Al-Ghazali di Man, disiapkan oleh panitia masing-masing emas 2 gram, emas 24 karat, sejonik. Sama sarpol baju nggak sampai ayam cerdas tembak, yakin. Kenapa? Karena hanya ingin mengejar yang 2 gram tadi, kalikan 700 misalnya, 700.000 hanya 1 juta. Padahal tadi sudah Anda kata ditambah dan dirangkai, itu maaf sudah T dunia. Anda kata dikursi dengan uang. Nah, saudara Bapak semuanya tahu kalau nilai pahala yang begitu dijanjikan Allah luar biasa. Iman. Ada kadang-kadang yang bertanya kepada kami, misalnya Pak, saya capek, terpaksa saya harus hadir, tapi nyampe di masjid saya nyenyak, tidur, tidak mendengarkan apa-apa. Tapi juga dapat pahala. Dapat Pak. Kemah-kemah dapat ini coba pasarin begini. Orang berkata dari saking patung pasarin kamu. Para bapak yang saya hormati, itu baru pahala. Kenapa begitu besar? Bila mana ditambah lagi, walaupun misalnya
Ada bacaan yang dibaca tadi, saya tidak persis sebelumnya aku sudah dibaca. Baca, ya Allah, ya Qadir misalnya. Asal jangan seperti yang ada kejadian Pak. Qadir mengadakan pengajian, diundang juga Koramil dan masyarakat setempat. Penceramahnya dimulai, sebelum dimulai acara itu zikiran, dibaca ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Pas ngajung Koramil tapi ya kok meraki sumbangan dia tak ikut sebut protes. Kiai, kenapa? Ada apa? Kok ya Qadim saja, ya Koramil nama nggak disebut-sebut. Nah ini kan lebih peduli. Justru karena itu, kalau diawali dengan zikir, walaupun hanya sekejap juga, maka di dalam beberapa hadis dijelaskan, Allah turun, Allah memanggil para malaikat-malaikat. Apa tujuannya Allah memanggil? Allah minta persaksian. Wahai malaikat-malaikatku, coba cari barangkali ada tempat-tempat zikir. Kalau sudah dapat, maka kau laporkan kepadaku. Nyebar. Yang namanya malaikat itu bukan miliaran lagi Pak, triliunan. Kemana-mana sampai akhirnya ketemu di Masjid Umat ini. Tapi saya lihat mulai tadi oleh masjidnya kok masih belum sempurna, masih kelihatan batanya. Saya nggak tahu persis penitanya apa, masih punya tanggungan, tidak tahu. Tapi saya punya feeling kayaknya penitanya dibuat susah-susah. Karena biasanya diresmikan masjid sudah semuanya beres. Tapi alhamdulillah katanya sudah 2 kali ditempati peringatan Maulid. Nah nanti saya bahas khusus masalah nikah. Mana panjenengan melepan, laku kekak jerengan atau ngalak pondok timbang maleoning. Kenapa? Karena setiap orang yang mati di alam barzakh mohon kepada Allah, ya Allah tolong kami hidupkan kembali walaupun sekejap. Apa tujuannya? Bila mana itu dipenuhi, diperkenankan oleh Allah, tidak lain setelah sampai di dunia, dia ingin memberikan harta bendanya, disedekahkan, diwakafkan, dan dijariahkan. Andai kata orang yang mati diberi kesempatan hidup kembali, janjinya tidak ada lain, saya akan sedekahkan semua harta benda saya. Nah, tidak usah semua dan sebagian ini laku buka. Karena apa? Jari itu artinya mengalir walaupun orang yang sudah mati, sudah wafat. Pahala itu terus begitu. Apalagi niat orang tua ini sedekah, infak untuk orang tua kami yang sudah wafat nyampe mengalir selama masjid ini digunakan pahalanya terus. Itu namanya sedekah jariah. Misalnya masjid ini hanya umur 100 tahun, ya begitu selama 100 tahun pahala terus mengalir kepada orang yang menyembah, kepada yang berinfak. Para bapak yang saya hormati, salah satu keutamaan tadi sudah kami sampaikan. Kemudian sesuai dengan apa yang menjadi harapan ketua panitia tadi, ingin mengetahui bagaimana Rasulullah itu sebenarnya dari sejak dilahirkan, dari masa anak-anak, masa dewasa, sampai terutusnya menjadi nabi dan utusan, sampai akhirnya beliau wafat. Ini yang penting, tidak usah bicara politik, maupun bersih ngurus di Jakarta Pak. Kadang kan ego-ego, urusan politik lebak aman-aman. Mestinya itu maaf ya, kalau fokus kepada masalah materinya Maulid ya mau. Karena selama ini banyak dari anak-anak kita yang sangat menggemari, menggandrungi justru tokoh-tokoh non muslim. Saya kadang jalanan pulau, oh berbagai kadang, oh berenam, ada coklat, ada kuning, ada hijau, macam ini kesehatan juga nak ate. Wah, mereka tidak ngerti. Barang siapa yang menyerupai perempuan, laki-laki yang menyerupai perempuan. Apa pakaian perempuan? Kita tahu kalau rambutnya panjang, itu siapa? Mirip perempuan. Tapi kita nggak ada sepantas-pantas. Satu, itu semua adalah mengandung kemurkaan Allah. Kan
Quran itu menyerupai yusbihuna fi ghadabillah wa yamsuna fi safatillah. Siapapun yang orang laki menuruti perempuan, perempuan menuruti laki, maka Allah murka dari pagi sampai terbenam matahari. Begitu seterusnya. Kalau Allah sudah murka, bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Bagaimana Allah mengabulkan doa mereka? Oleh karena itu tolong sebagai orang tua, sebagai misalnya paman atau melihat tetangga atau mungkin yang sepatannya bisa kita ingatkan, terutama tahun malam baru Islam, tahun baru itu kadang-kadang ya Allah jingkrak aset tungset nengoning kiola teopun bernadema apa persis apa rasa kue lapis rasa ya Allah kadang mempantas jangan kadang nak kari ambung gitu mungkin ini memang saya kelihatan mungkin ganteng kan memang ganteng tapi mau ambung baik pernah bernaung kira saya ngapa sih otak itu semua pekerjaan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, para hadirin undangan yang kami muliakan, saya ingin menyampaikan kemarin ada orang tanya, ada beberapa sifat Rasul yang kadang-kadang yang seharusnya memang kita harus bisa menteladani beliau. Salah satu contoh, Rasulullah satu ketika didatangi nenek ini. Jadi nenek itu datang kepada Rasulullah. Ada salah satu nenek datang dari tempat yang jauh, anggaplah 20 kilo. Seorang nenek datang menemui Rasul minta anggur. Dia itu niat bila mana anggur berbuah pertama kali maka saya akan haturkan kepada Rasulullah. Ya kebetulan memang anggurnya berbuah, tapi tidak masak, tidak terpakai. Dibawa kepada Rasulullah dengan akhir, mudah-mudahan saya ketemu, saya senang bila mana anggur saya dimakan habis. Datang nenek-nenek, pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang, alhamdulillah ini nenekku datang. Pas kemudian dilihat nenek itu membawa anggur kita cek tuana, keno. Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah dan ditunggu oleh nenek tadi. Ingin melihat, ingin menyaksikan kalau anggurnya nanti dimakan maka begitu senangnya. Ternyata apa yang terjadi? Anggur itu tidak habis sama Rasulullah. Sekuntum ibadah. Sahabat bilang, itu burungnya sedikit jenama. Kebiasaan dua dimakan, dua di dahar dua, sisanya diberikan sahabat. Ini kok habis, ada apa? Kok tumben ke anak sekarang? Ternyata Rasulullah menyimpan, berusaha untuk tidak diketahui kalau anggur itu nanti yang minta ampun. Nenek itu pulang dan anggurnya habis. Alhamdulillah, ternyata anggur saya ini Rasulullah memang habis. Ternyata setelah nenek sudah pulang jauh, sahabat tanya, ya Rasul, kenapa kali ini kok tidak sakit menurut minta kalau kau anggur ya Rasul minta pamilo kita kanjeng Nabi aja. Andai kata aku berikan anggur kepadamu, jangankan 3, 1 saja. Mungkin Anda bercerita saking kejut. Saya menjaga perasaan kita. Karena bila mana aku berikan kalian semua, maka saya yakin akan tersinggung ini atau watak jelak berjelok. Itu salah satu sikap Rasul. Banyak sekali kalau kita contohkan. Salah satunya juga pada saat Rasulullah akan dicabut nyawanya, malaikat Israel datang ingin mencabut beliau karena diperintah Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Molok salam Pak. Malaikat Israel nyambut kita ada dalam salaman Pak. Dapat mencepat langsung. Tapi dia datang. Apa kata Allah? Minta izin kau. Bila mana kau tidak izin kembali jangan dicabut. Ini makhluk pilihan memisahkan. Tapi ternyata setelah mendatangi Rasul dan tahu maksud dan tujuannya Assalamualaikum, minta dibukain pintu, ternyata putrinya Fatimah Zahra dilihat kata tamu
pagi tahu nih tak kenal tak pernah mangki. Coba tanya siapa tak berkandua kering rakit. Rasulullah langsung tanggap, oh ini sepertinya malaikat maut yang datang. Setelah dibuka pintu, betul, wahai Fatimah telah datang kepadaku yang akan memutus kelezatan, yang akan memutus perkumpulan, akan memutus segala-galanya. Siapa Pak? Itu malaikat maut. Pada saat Rasulullah kemudian didampingi malaikat Israel mencabut Rasulullah, didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga para nasbah karena tahu bahwa mencabut nyawa, sakitnya cabutan nyawa paling ringan adalah seperti dibacok 200 ujung pedang yang dikorak-korakkan, yang ditancap-tancapkan ke tubuh kita. Itu paling ringan. Kenapa membayangkan? Itu paling ringan. Bahkan Nabi Isa mengatakan sama dengan kulit dikelupas hidup-hidup, paling sedikit, paling ringan. Bagaimana bisa membayangkan cok kopi cabut ampun sakit minta ampun? Ini seluruh kulit kita dikelupas hidup-hidup. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab, ada sahabat mengatakan, karena disampaikan juga oleh Rasul, sakitnya dirasakan 40 tahun namanya. Sakit cabutan nyabek. Apa yang terjadi? Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah, kalau boleh, mohon ya Allah, separuh dirasa sakit yang nanti mungkin yang dimaksudkan pada saat mencabut umatku, separuh dirasa sakitnya berikan kepada kami yang berpemimpinnya. Tidak sakit, berpemimpin tidak sakit. Sebenarnya nyari nyaman ini, manusia kayak sakit ini yang lain. Justru diminta oleh Rasul. Andai kata tidak diminta, pasti ingat perasaan. Sampai benteng bulan, kampung bulan cek melarang tuh udah kamu sholat lagi. Kan tak paham, kenapa sih kamu maksud? Kenjena berjamaah itu tak unik. Pada Rasulullah waktu ampun detik-detik, ampun mulai sakit parah, Rasulullah minta maaf pada datang ke masjid untuk berjamaah. Jatuh lagi, pingsan nanti, setelah sadar. Kemudian tanya, apakah sudah sholat? Belum ya Rasul, menunggu engkau. Mau lagi minta diantarkan di papa, jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Tak pernah selama hidupnya Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi saya berharap masjid yang sudah bagus ini tolong sesuai dengan apa nanti sholat 5 waktu berjamaahnya tolong itu dijaga, karena tadi disampaikan pada saat Rasulullah detik-detik sudah mau sekaratul maut masih bisa berjalan walaupun jatuh bangun, Rasulullah masih minta dipapa ke masjid untuk berjamaah. Para bapak yang saya hormati, itu salah satu dari kebiasaan Rasul. Jadi kami mohon untuk memakmurkan, ini adalah tugas kita semua. Masjid yang sudah bagus dulu tidak ada, sekarang ada, maka tolong manfaatkan baik-baik. Soal nanti kekurangan panitia punya hutang, maka boleh tak bisi, boleh nyangka, ini pasti beda otak nih kan. Dan ini kan orang mau masuk surga bareng-bareng, orang sumpah bareng-bareng. Ini mau pas langsung 1 juta ke TV tak mampu, walau kapling tadi kan. Kenapa nanti masuk ke surga asaran kaki. Kita baru di sesarnya mangga dengan pengrajin sombong mereka sedikit. Pak, boleh saya ajik yang ini kata harga. Itu salah satu. Para bapak yang saya hormati, Rasulullah pada waktu kecil, Rasulullah kan ditinggal oleh bapaknya pada saat Rasulullah masih ada dalam kandungan ibunya umur 6 bulan Pak. Anggaplah 6 bulan. Bayangkan bagaimana seorang ibu ditinggal ayahnya yang mencari nafkah, yang mengayomi, yang menjaganya, ditinggal. Apalagi dalam saat itu sedang hamil tua, sedang hamil 6 bulan. Tapi Siti Amin tetap bertahan walaupun itu rasa sakit, rasa pilu yang luar biasa. Namun setelah Rasulullah lahir, maka semua malaikat yang ada di langit turun ke dunia.
ayolah kita sama-sama menjaga agar supaya apapun yang dilarang Allah, yang mengundang kemurkaan Allah tidak terjadi dengan pendekatan agama. Para bapak yang saya hormati, itu salah satu. Kemudian setelah Rasulullah lahir, maka dari Bani Sa'ad, karena kebiasaan orang Arab mana bina, ya, pas esok sore, saya orang-orang yang disebut dari Bani Sa'ad datang ingin mengambil penyusup, tapi Esari sih tujuan untuk mahal. Esari mau mahal, kosoki, mungkin besar bayarannya. Tapi seorang kanjeng Nabi yang lahir di kalangan yang biasa-biasa, pas tandanya muncul. Ternyata Allah membentuk hatinya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang untuk ambil bayi itu. Pas muncul rasa kasih sayang, pas diambillah bayi dibawa ke rumah. Apa yang terjadi setelah sampai di rumahnya? Ternyata mohon maaf, sumurnya yang sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah nyumber, ini langsung air. Pohon-pohonan yang tak pernah berbuah puluhan tahun langsung pengerempeng buahnya. Kemudian yang lain-lain, ternaknya yang tidak pernah menghasilkan apa-apa, yang kurus, maka langsung seketika gemuk. Ketika Allah menyimpulkan menjadi karya Amulot, tak pernah saya belum mendengar karya Amulot pas muda untuk gara-gara Amulot dibangkrut atau nyautan bener. Biasa saya dengar ni kan Amulot itu kecungan, masa dia nyampe sampai itu pas muda kacau, awas kok nyampe sampai dua. Ini kan kalau karena lillahi ta'ala, bagaimana tidak Siti Halimatus Sa'diyah hanya merasa senang, semuanya ada perubahan dalam rumah tangganya. Apalagi sampai kita lillahi ta'ala ingin menghormati Nabi, ingin mencintai Nabi, Jekon Islam tadi. Bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi? Bagaimana bisa nanti kumpul dengan Nabi? Padahal Nabi kita perhatiannya luar biasa, umatnya sampai tinggal satu di neraka. Tinggal Islam tak masuk surga kemudian lagi Nabi. Kira umat saya longgar-longgar kalau tak bacaan dalam neraka mereka azikir ya Hanan ya Manan. Pasti pagi mereka berkata umat kita tolong ke malaikat malik ini umat pula tak bacaan sar. Ternyata pun bodoh paling anak tu yang paling bodoh karena dia munafik. Ini munafik. Munafik ni kan bermuka dua, suka cari muka ada bodoh ni kan ingin muka boleh. Wa idza laqul ladina qalu amanna wa idza qalu la sayyidin qalu inna aku. Mungkin sama sore kafir kau dengan cara ayu memakai dari Islam, kata mau sore Islam bukan cara mati. Jadi orang yang paling ditakuti Rasulullah makin kebenaran. Ini ke tempatnya di neraka yang paling bawah, di bawah tempat setan. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukum, dia tahu mana yang jelek, mana yang baik, tapi masih melakukan, masih membahayakan. Ini termasuk. Ini salah satu. Kemudian yang perlu kita ikuti, Nabi satu ketika pernah didatangi oleh orang kafir, tapi melalui pamannya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu, berhenti menyampaikan pesan agama yang baru itu. Kalau mau berhenti, ada 3 tawaran. Kalau keponakannya mau emas sebesar setinggi gunung Uhud, maka saya kumpulkan emas-emasnya orang Arab nanti saya berikan. Asal berhenti berdakwah. Oh, mungkin tidak mau emas, mau perempuan cantik, saya ambilkan orang yang paling cantik di Jazirah Arab ini, saya berikan kepada keponakan, asalkan berhenti, jangan menyampaikan pesan agama Islam. Oh, mungkin nggak mau perempuan, dia minta kedudukan ini menjadi raja, saya akan jadikan raja asal berhenti. Apa jawaban Nabi? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, lau wadau syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruka hadha al-amr ma fa'altu hatta yadhra Allah au
tipe pemimpin second, konsekuen. Nah, sekarang ini kan tidak. Itu ketika banyak Alphard pindah. Alphard pakai opera itu kan. Nah, kenapa? Dia tergiur dengan padahal maaf. Kita hidup di dunia ini hanya berapa saat. Padahal nanti kita kehidupan yang abadi yang kekal adalah di akhirat nanti. Kalau kita jalan, naudzubillah min dzalik, pindahnya hanya dua, neraka atau surga. Nah, sikap-sikap yang seperti inilah kita patut meniru Rasulullah. Kemudian dalam perjalanan perjuangan Rasulullah pernah dihadang oleh musuh-musuhnya. Pada saat itu Rasulullah sedang sendiri, tidak ada siapa dan siapa. Rasulullah merasa yakin apa yang dibawa ini adalah agama benar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pernah dibawa waktu Isra, diperlihatkan keadaan umatnya. Paling ngeleleng surga, paling ngeleleng neraka. Ternyata neraka kita banyak regini sehidup tempat. Dan pernah ada berita pertanyaan yang gitu. Memang itu kenyataannya. Salah etong itu. Ada sahabat tanya, kenapa ya Rasul? Apa nantinya banyak? Iya banyak juga, tapi lebih banyak yang perempuan. Apa rahasianya di sini? Kok banyak perempuan? Karena banyak ini tidak pandai mensyukuri. Coba. Rakanlah seampunan aku ulang tahun sampai mampu membangunkan toko, menyekolahkan anak lagi kotoran monteti ampunan digaji kaki pas gara susah sekolah di kantor kadang orang jual bambu nggak sekan support lagi pak ini sekedar ini macam-macam segel kalau punya ampun macam preman kan dia nggak sadar kalau akan ada di pasar besar. Di pagi, yang nggak sebenarnya dari banyak parfum. Duduk mas, tidak buka sepatu, perlu aja sisa. Duduk mas, benar sih bersama mas. Duduk apa pak? Bau parfum ini, dia dengan anggungnya lagi. Kemana? Sektor kok tertelak. Ya ada nggak nih kan? Kita tertelak. Mestinya pengertiannya bukan seperti itu. Tirulah Rasulullah setiap memanggil istrinya pun juga tahu diri cara menghadapi suaminya. Nikah Rasulullah memberi contoh. Nabi tidak pernah memanggil istrinya menyebut namanya, tidak. Kepada Siti Khadijah Nabi memanggil ya Ummul Mukminin. Kepada Siti Aisyah memanggil ya Humairah. Apa Humairah apa? Sekornya pena makin coba sepreman di tempat makin pas tahu berpancingan depak ke jombok pas manggil kita buka rapat ya Humairah mentawai penjahit komat apa ya Humairah itu ungkapan kata yang begitu indah. Siapapun yang mendengarkan, cewek yang manapun apalagi istrinya pasti merasa senang. Karena makin dah sebut mereka orang memang jalan tidak pandai pas sebut bulan penting tak minta empal macam nanti dia kata kecil gitu. Kenapa? Karena ungkapan Nabi itu menyenangkan. Nabi tidak. Satu ketika Nabi tengah malam melanggar ke malam memampiri sahabat, Nabi pas pelukan nyokong dibuatkan air hangat. Wahai istriku, tolong saya ini kedinginan, tolong saya buatkan minuman yang begitu menyegarkan. Nyaman Siti Aisyah yang kalau tengah malam ngantuk pak suaminya ini Nabi sok bayaki kan niatan karena lagu tak nanggung pak malah puja pak sendok pak sampai dituangkan di kedut ya nomban kaji Nabi cepat tapi nggak kaji Nabi burung dengan toka pak puja pak sendok. Tapi ada ungkapan yang begitu indah, wahai istriku. Kalau sebenarnya kita berdua mungkin sering kayaknya, tapi sekilas berdua mungkin baru kali. Ayo dong, silahkan ayo minum bersama. Sampun. Iya dong, evolusi sempurna jiwa Siti Aisyah. Innalillah. Ini benih kuda sekarang. Tapi apa kata Nabi? Waya Humairah, silahkan dengan risau. Ya, tenanglah. Saya akan
Mau ini terjadi kepada kita, perlukan kebogem nih. Nah, boleh mencetak kerja. Dan inilah justru contoh-contoh sikap Rasulullah yang seperti itulah Rasulullah kalau kita ini sebagai umatnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah juga pernah orang yang melemparnya. Ketika Nabi Muhammad beliau nikah, ekwotem di otak, ekwotem dari batu, pun tak kebangga di Nabi. Ngantok berjalan macam betul Arab. Sampai Rasulullah jatuh tersungkur, sampai luka tubuhnya. Pulang Rasulullah, setelah pulang diobati sembuh, maka Rasulullah ada melapor setelah 3 tahun kemudian. Ya Rasul, nama sahabat, warning panjenengan apa? Saya kontak panjenengan, iya. Saya kontak panjenengan kata ampun kalau tahu tak mati tak udi. Maksudnya jangan ya Rasul, di malam. Tuhan mencari budak lemah bubar kaki Nabi mengambil kurma dan gandum esapot mau senapan. Setelah sampai di depannya, maaf, musuhnya melihat yang datang musuh bubuyutan dengan temannya yang sama-sama melempar. Justru Kanjeng Nabi saat ini Pak, Kanjeng Nabi apa sudah terpulai, apa sudah tidak daya. Sebenarnya Kanjeng Nabi, nama jangan tenang saja. Iya, saya memang musuh, tapi saat ini saya akan mendoakan mudah-mudahan kau sembuh, mudah-mudahan kau cepat bangun dan bisa sehat lagi. Jangan Kanjeng Nabi. Nah sekarang kan dia kumpulan gagal asal lisan, pas astomber, petong toror, ayo kita nyaman, gina. Justru kesalahannya hanya sedikit, tapi pada saat itu Rasulullah setelah menyampaikan, setelah membelai, setelah mendoakan musuhnya, maka spontan karena akhlak baik Rasulullah yang dilihat langsung, maka ternyata musuhnya itu spontan masuk Islam. Nikah akhlak Kanjeng Nabi itu mempanjangkan gagal asal bisa sampai ke kancer ngani. Siapa tahu nanti justru malah selesai pas panjenengan ada Dina kok nyari gendengan, Dina kok nyari serah Dina kok nyari semua dengan ini kemudian pas. Yang salah satu yang patut kita contoh. Para bapak yang saya hormati, karena terbulan juga harus tahu diri kan itu khotbah ini. Lagi seraknya perlaan pencerahan terkait cara berpikiran beragama, tenggulan ini kadang berpikir, kadang kita di kamu kenapa tak minta pertolongan dengan Nabi. Saudara kita, kenapa sih yang lagi? Coba saudara kita kadang-kadang mohon maaf, saudara tak saudara Pak, untuk Allah berapa urusan otak masuk, urusan berkau masuk, urusan berkau tak pagi tak masuk ke gudang masuk. Selama 4 rakaat itu tidak ada kecuali hal-hal yang seperti itu yang datang. Nikah sejauh Nabi Allah. Justru kita juga mengharap sama dengan Nabi. Oh lah, itu sebelum orang ini Nabi bilang, oh nak umat pada bersalawat kepada kita, kepada engkau yang ini Nabi. Maka bangsa engkau itu lagi. Dore, muka-muka saja. Saya hadir, kalau tak sempat hadir, keluarga besar kita ini kan bisa dikabolong bantu dengan Nabi, bisa kawal bantu dengan Nabi sampai kita menuju ke surga dengan aman. Neteh dan surat al-mustaqim tak keker ampun. Udah apa minta keker ampun padahal surat ini kan lanjut perjalanan 500 tahun. Lanjut apa? Kamu nikah 500 tahun nikah. Kemudian sekecil rambut, setajam pedang dan tempat yang gelap dan bergoyang. Semakin goyang di sayembara. Ayo lebar, tak usah perjalanan ampun sekilo setengah kilo berlomba ibu-ibu apa ya Pak? Saya pintar dan simpel, saya lebar Pak, pintar kan? Tapi ini harus baru saya guna jalan sendirian geger, baru saya mau dapatkan dengan geger, baru saya mau dapatkan suatu dari sejemuan geger, baru saya tak berkah, baru saya tak keramat, baru saya tak kena macam-macam tergantung amal lagi. Moga-moga kita nikah sampai kawal bagus dengan Nabi santak untuk surat sehingga pagi Pak Apollo senangan berkanya Nabi dengan suara kesakaan itu saya bisa sampai lagi betul kaulah pengarap betul kaulah
Dan kaula sebelum memimpin doa ingin menyampaikan dan menyampaikan ilmu kepada jenengan. Ada 6 syarat terkabulkannya doa orang kecil ini. Pertama, setiap doa kalau bisa ada syukur, kalau bisa diawali dengan asmaul husna, asma pengalem. Ada dasarnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kebun Allah, wana doa bahkan ngakui asmaul husna, asma pengalem. Asmaul husna itu berbaca dengan Pak Maos sampai sejajar. Kemudian yang kedua, doa tanpa sholawat mustahil Allah menerima doa. Sholawat biasa beri-budi Sallallahu alaihi Muhammad sampai selesai. Kadang boleh ada. Kemudian yang ketiga, angkat tangan kita. Karena tak minta kunjungan dari Allah. Mengenai kan apel ya. Semuanya dari Allah menunduk kepala kita, nunduk napa tawakal. Angkat tangan kita. Kemasan dengan angkat tangan kita pakai protektor, korporan atau pak sokok. Fokus pada Allah itu tiga. Yang keempat, yakinkan kalau doa kita dikabulkan. Karena Allah ada guna di Gusti, saya tergantung kepada praduga baik hambaku kepadaku. Yakinkan doanya dikabulkan. Kemudian yang kelima, cipta doa. Contoh panjenengan tanah tak tuju baju. Bayangkan tanah panjenengan baju pada orang semelek, pada kesena, pada surat jual belinya, pada notaris. Jadi ketika masuk dicipta. Kemudian yang terakhir ditutup dengan hamdalah. Karena semua itu tanda syukur. Kalau kita diterima, maka tanda terima kasih kepada Allah. Jadi kita sejenak menundukkan kepala, hadapkan hati kita, dan hadapkan kedua tangan kita, dengan kita menundukkan kepala sebagai tanda tawaduk kita, dan yakinkan doa kita dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walillahil asma'ul husna nad'uka biha. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Al-azizul jabbarul mutakabbir. Al-khaliqul bari'ul musawwir. Al-ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabid. Al-basitul hafizur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Al-hakamu al-'adlul latiful khabir alimul 'azimul ghafurur syakur. Al-'aliyyul kabir al-hafizul muqitul hasibul jalil. Al-karimur raqibul mujibul wasi. Al-hakimul wadudul majidul baitul syahid. Al-haqul wakil. Al-qawiyul matin. Al-waliyul hamid. Al-musil mawfiul mu'in. Al-hayyul qayyum. Al-wajidul majidul walidul ahadus samadul qadir. Al-muqtadul muqaddim.